Sejak awal peradaban pertama menggoreskan tanda di dinding goa, manusia selalu berusaha menjawab satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuat hidup ini layak dijalani? Kita membangun kota, memperluas wilayah, menciptakan mitos dan menulis sejarah, bahkan menyalakan perang demi ide dan keyakinan. Namun, ketika semua lapisan itu perlahan mengelupas, ketika gedung runtuh dan suara dunia mereda, ada sesuatu yang tetap berdiri, sesuatu yang tak pernah hancur oleh waktu. Sesuatu itu adalah cinta dan kasih sayang. Karena jauh sebelum roda ditemukan, jauh sebelum api dijinakkan, umat manusia sudah mengenal satu hal yang paling purba dan paling lembut. Sesuatu itu adalah dorongan untuk melindungi satu sama lain. Sebuah tangan yang menggenggam tangan lain bukan sekadar isyarat biologis. Itu adalah pengakuan bahwa hidup terlalu berat untuk dijalani sendirian. Peradaban tumbuh bukan hanya karena pengetahuan, melainkan karena manusia saling memilih untuk tidak membiarkan yang lain jatuh. Setiap jembatan yang dibangun, setiap rumah yang didirikan, setiap lagu yang diciptakan, semuanya hanyalah upaya agar seseorang dapat merasa lebih aman, lebih dicintai, dan lebih dihargai. Di balik cerita besar tentang kerajaan dan kekaisaran, ada kisah kecil yang selalu terulang. Kisah itu adalah kisah seorang ibu yang menenangkan anaknya dari ketakutan malam, seorang kekasih yang merawat pasangannya saat sakit, seorang sahabat yang menahan air mata demi menguatkan orang yang ia sayangi. Justru kisah-kisah seperti itu yang menjadi pondasi sejati dari peradaban. Karena apa arti kemajuan jika tidak ada hati yang disentuh olehnya? Namun, cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Ia juga tentang luka, kehilangan, dan keberanian untuk tetap percaya meskipun pernah disakiti. Dalam perjalanan panjang manusia, kita sering memaknai cinta sebagai sesuatu yang melemahkan. Padahal justru sebaliknya, dialah sumber kekuatan yang mendorong kita bangkit dari kehancuran. Ketika perang menyapu kota-kota, manusialah yang kembali menghidupkan reruntuhannya. Ketika kegelapan menyelimuti masa depan, harapan muncul dari tatapan seseorang yang tak ingin kita menyerah. Dan ketika semuanya terasa kosong, satu pelukan bisa menjadi alasan untuk bertahan. Peradaban besar tak hanya dibangun oleh pikiran yang brilian, tetapi hati yang berani mencintai tanpa syarat. Karena cinta adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua manusia. Ia hadir dalam senyuman, dalam doa yang diam-diam dipanjatkan seseorang untuk kita pada malam yang tidak pernah kita ketahui. Pada akhirnya, semua pencapaian megah manusia, teknologi, seni, budaya adalah cermin dari satu keinginan paling mendasar. Dan jika suatu hari peradaban ini runtuh, sebagaimana peradaban-peradaban sebelumnya, sejarah tidak hanya akan mengingat bangunan atau penemuan kita, ia akan mengingat bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Sebab cinta dan kasih sayang adalah warisan paling abadi. Ia melewatkan generasi,
mengalir dari satu hati ke hati, membentuk masa depan yang mungkin tak akan kita lihat, tetapi pasti akan dirasakan. Mungkin pada akhirnya, jawaban dari pencarian panjang manusia bukan terletak pada pengetahuan atau kekuasaan, melainkan pada sesuatu yang begitu sederhana namun tak ternilai. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Cinta dan kasih sayang tidak lahir dari kesempurnaan. Ia tumbuh justru dari retakan-retakan kecil yang ada di dalam diri kita. Dari kegelisahan, dari rasa takut kehilangan, dari ketidaksempurnaan yang membuat kita saling membutuhkan. Dan mungkin itulah yang menjadikan cinta begitu manusiawi, karena ia tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi mengizinkan kita untuk menjadi rapuh. Manusia sejak dulu hingga sekarang selalu berjalan di atas keseimbangan yang rapuh antara harapan dan kehancuran. Setiap generasi membawa beban baru, tantangan baru, dan luka baru. Namun anehnya, setiap generasi juga membawa cinta yang baru, yang muncul dari tangan-tangan kecil yang baru menggenggam dunia, dari pelukan yang kembali menguatkan, dan dari kata-kata yang lahir dari momen yang paling sunyi. Disitulah peradaban menemukan napasnya, bukan dari gedung pencakar langit atau mesin yang semakin cerdas, tetapi dari kemampuan manusia untuk terus mencintai, bahkan ketika dunia tampak tidak layak lagi untuk dicintai. Ketika segalanya hancur, cinta tidak pernah ikut hancur. Ia hanya berubah bentuk menjadi keberanian, menjadi doa, menjadi ketabahan, dan menjadi alasan seseorang tetap bertahan untuk melihat esok hari. Maka tidak heran jika di sepanjang sejarah, setiap tragedi besar selalu diikuti oleh gelombang kecil kebaikan. Orang-orang yang saling membantu meski tidak saling mengenal. Keluarga yang membuka pintu untuk mereka yang kehilangan rumah. Jiwa-jiwa yang memeluk satu sama lain meski mereka sendiri sedang terluka. Ini adalah bukti bahwa cinta bukan sekedar perasaan, tetapi kekuatan yang membangun kembali segala sesuatu yang pernah runtuh. Dan jika kita melihat lebih jauh, hati manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar berubah. Dari peradaban kuno hingga era modern yang serba cepat ini, kita masih mencari hal yang sama. Tempat untuk pulang, seseorang yang mau mendengarkan, tangan yang mau menggenggam tangan kita saat dunia terasa terlalu berat. Semua penemuan kita hanyalah alat, tetapi cinta selalu menjadi tujuan akhir. Mungkin suatu hari nanti, ketika generasi baru membaca catatan tentang masa kita, mereka tidak akan terkesan dengan teknologi yang kita bangun atau sistem yang kita ciptakan. Mereka akan melihat bagaimana kita saling mencintai di tengah kekacauan. Bagaimana kita memilih harapan meski dunia terasa gelap. Bagaimana kita memeluk seseorang yang rapuh meski kita sendiri sedang berjuang untuk tetap berdiri. Karena pada akhirnya, warisan terbesar umat manusia bukanlah apa yang kita tinggalkan di bumi, tetapi apa yang kita tinggalkan di hati sesama manusia. Dan selama cinta masih mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, peradaban ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Cinta dalam bentuk apapun, yang lembut maupun yang menyakitkan, adalah bukti bahwa kita benar-benar hidup. Bahwa kita bukan sekedar makhluk yang lewat,
tetapi jiwa-jiwa yang saling mengisi, saling menyembuhkan, dan saling menguatkan. Dan mungkin di ujung semua perjalanan panjang ini, kita pada akhirnya mengerti peradaban manusia dibangun bukan untuk tangan yang kuat, tetapi oleh hati yang berani mencintai.